打野，打野打工，求你放我走嘛！ Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karmel Pokon, channel spesialis yang khusus bahas film Asia yang berisikan film Asia. Cuna, film akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance lagi nih, yang berjudul Blind Mountain tahun 2007 cuy. Nah, penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, ya langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Skuy dah. Film akan dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Bai yang baru saja lulus dari bangku kuliah, yang tengah melakukan perjalanan menuju daratan Tiongkok Utara untuk melamar sebuah pekerjaan. Perjalanan yang Bai tempuh terlihat dilakukannya bersama calon pekerja lainnya bernama Huyen dan seorang manajer bernama Wu yang akan menyalurkan mereka ke tempat kerjanya nanti. Tidak seperti calon pekerja pada umumnya, Bai pun dibawa oleh sang manajer menuju ke suatu desa yang hanya bisa ditempuh dengan sebuah kendaraan kecil. Meskipun Bai ini juga sekarang masih tidak tahu pasti kemana ia akan dibawa. Sesampainya di desa tujuan, Bai pun nampak dibuat canggung karena warga desa di sana malah memperhatikannya dengan penuh teliti, seolah warga desa tersebut sangat jarang didatangi oleh orang kota. Tak berselang waktu lama, sang manajer pun tiba-tiba mengajak Huyen untuk pergi menuju lokasi pembuatan ramuan tak jauh dari sana dan meminta Bai untuk menunggu sejenak sembari menjaga barang bawaannya mereka. Saat keesokan paginya, Bai yang masih tak sadar dengan pekerjaan barunya itu pun tiba-tiba dibuat kebingungan akan dirinya yang kala itu malah terbangun di dalam salah satu rumah warga, yang dimana diiringi dengan rasa penasaran. Bai pun lantas keluar dan menanyakan tentang akan keberadaan manajer Wu. Namun orang di sekitar sana malah berkata tidak mengetahui akan sosok pria yang ditanyakan tersebut. Sialnya lagi, semua identitas dan uang yang dibawa Bai di tasnya terlihat kini telah raib, hilang dan disapir, tanpa diketahui siapa orang yang telah mencuri barang miliknya tersebut. Menyadari akan dirinya yang telah dirampok, Bai pun mencoba untuk mencari sebuah pertolongan dengan berniat melapor ke pihak polisi. Namun keluarga tersebut malah melarang Bai ini untuk melakukannya. Yang dimana sang kepala keluarga pria tua tersebut malah bilang kalau ia sudah membayar mahal untuk bisa memiliki Bai, yang akan segera dipersembahkan sebagai istri untuk anak laki-lakinya mereka. Aduh, ini gak bener nih cuk. Kaget mendengar hal itu, Bai pun tak terima dan lantas mencoba kabur serta memberontak. Namun keluarga tersebut malah mengurung Bai ini di kamar rumah mereka seorang diri. Aduh, ini gak bener nih cuk. Besoknya, seakan telah menjadi hal yang sudah lumrah, keluarga yang membeli Bai itu pun terlihat malah mengadakan sebuah acara perayaan besar, seolah anak laki-lakinya mereka kini telah resmi menikah dengan seorang gadis kota. Bai yang tak tahan dengan apa yang ia alami, Bai pun sempat berusaha meminta untuk dibebaskan kepada pria yang sekarang menjadi suaminya tersebut. Namun pria yang diketahui bernama Degui itu jelas menolak dan malah mencangkul Bai dengan secara paksa. Mengingat akan dirinya yang kini telah ternodai, Bai pun seringkali mencoba kabur dan meminta pertolongan kepada kepala desa di sana. Namun sang kades juga seakan membela keluarga Degui dan lantas mengembalikan Bai ini ke keluarga tersebut. Bai yang kini sudah menyerah dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, Bai pun memutuskan untuk mengakhiri hayatnya sendiri dan pergi dari dunia yang fana ini. Namun percobaan itu lagi-lagi juga bisa digagalkan akibat diselamatkan oleh seorang pria bernama Deceng di desa tersebut. Merasa belum sanggup untuk merubah sikap dari menantunya, ibunya Degui pun mendatangkan dua orang wanita yang ternyata dulunya telah bernasib sama layaknya seperti Bai, yang kini tidak punya niatan lagi untuk kabur karena sudah terlanjur tidak bisa meninggalkan anaknya mereka. Di dalam pertemuan tersebut, dua orang ibu muda ini pun tak menampik akan keinginan Bai yang berniat kabur dari desa itu, dan menyarankan Bai untuk bersikap biasa dulu seperti menantu agar nantinya bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Bai akhirnya mau berdamai dengan keadaan yang kini ia alami, Bai yang kala itu awalnya hanya dikurung di kamar dan tidak dibiarkan untuk keluar rumah.
Ia pun kini akhirnya mendapat kebebasan untuk bisa merasakan hidup seperti warga lainnya. Mulai dari berbelanja, memberi makan ternak, dan melakukan pekerjaan rumah seperti pada umumnya. Saat di suatu hari Bai akhirnya melihat kesempatan untuk kabur dari tempat itu, Bai pun langsung bergegas berlari sekuat tenaga mendaki gunung dengan tujuan untuk mencari sebuah pertolongan. Namun desa tersebut dari kota terdekat jaraknya ternyata sangatlah jauh. Sialnya, ketika Bai ini akhirnya sudah bisa berhasil mencapai sebuah jalan raya menuju kota, ia malah tertangkap oleh Degui dan warga desa yang menyusul dengan menggunakan sebuah kendaraan kecil, yang kini terpaksa harus dibawa kembali dan usaha yang ia lakukan berakhir sia-sia. Setelah berbulan-bulan terjebak dan menjalani kehidupan yang kelam di desa tersebut, Bai pun mulai terlihat dekat dengan seorang pria yang kelihatannya memiliki hati yang tulus, yaitu Deceng, orang yang dulunya pernah menyelamatkan hidupnya. Namun sayangnya, saat Bai dan Deceng akhirnya mulai saling suka satu sama lain, mereka pun terpaksa harus terpisah karena Deceng ini telah diusir oleh warga desa tersebut akibat adegan percangkulannya mereka yang tak sengaja dipergoki oleh Degui sang suami. Meskipun Bai kini diketahui telah hamil dan memiliki seorang anak, tak mau menyerah akan nasibnya dan masih berkeinginan untuk kabur dari desa tersebut, Bai pun mendapat secercah harapan karena ada seorang anak kecil yang bernama Li menawarkan akan sebuah bantuan untuk mengantarkan sebuah surat pesan ke kota guna meminta sebuah pertolongan. Benar saja, ketika surat itu akhirnya berhasil sampai ke tangan keluarganya Bai, sang ayah pun lantas datang dengan membawa 2 orang polisi untuk menjemput Bai kembali pulang dan menyelamatkan nasib anak satu-satunya itu dari belenggu desa tersebut. Namun lagi-lagi sialnya, ketika pertikaian terjadi akan perebutan Bai dan anaknya antara sang ayah dan para warga desa, kepala desa malah angkat tangan seolah menegaskan akan tidak adanya keterlibatan dirinya dengan masalah tersebut. Dan kedua polisi itu juga tidak bisa apa-apa selain kembali datang dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Saat para polisi sudah pergi meminta bantuan dan akan kembali dalam beberapa hari, sang ayah yang tak terima melihat anak gadisnya mendapat perlakuan semena-mena dari keluarga Degui. Ia pun lantas membela Bai dan pertikaian pun akhirnya lagi-lagi terjadi, yang membuat ayahnya Bai ini harus terlibat baku hantam dengan pria yang seenaknya itu. Dan filmnya pun berakhir dengan Bai yang tiba-tiba sontak mengambil sebuah pisau daging yang kebetulan ada di sekitarnya, dan Degui yang kini terpaksa harus wafat meninggoy innalillah menuju surga akibat ditebas oleh Bai. Cuy, aduh nih meninggoy juga cu, akhirnya cu. Meninggoy juga cu, akhirnya cu, si Degoi ini ya. Gitu ya filmnya ya. Habis cu, gitu endingnya anjir. Tapi ini penonton ini bisa berasumsi sih bahwa Bai ini akhirnya kabur juga ya dengan ayahnya dari desa tersebut cuy. Ya meskipun sudah menjalani hidup yang kelam, tapi setidaknya Bai ini masih selamat cu. Masih bisa bernafas ya. Masih bisa bernafas. Dan masih bisa memperbaiki hidup untuk menjadi lebih baik lagi ya. Mantap nih gua nih dah. Udah cu, tamat sudah.